Resiko ketika ganti ekosistem kamera adalah kita harus ganti sebagian besar peralatan mulai dari lensa sampai ke aksesoris lainnya. Kali ini saya dapat tambahan lensa untuk kamera Sony A7C saya selain lensa 35 mm, yaitu lensa 20 mm f1.8 ini. Kenapa saya beli lensa berfocal length 20 mm ini? Padahal di video sebelumnya lensa 35 mm f1.8 itu sudah cukup dan menjadi lensa utama saya. Simak dulu video ini sebelum Anda memutuskan untuk memakai lensa ini. Halo, saya Gunipe. Sekarang kalian sedang nonton video yang berisi tentang sharing pengalaman akan hobi-hobi saya di bidang perkameraan, audio, traveling, sepeda, atau yang lainnya. Sebelum lanjut, jangan sungkan untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Tapi kalau belum yakin, silahkan tonton dulu videonya sampai tuntas. Lensa 20 mm f1.8 ini keluar sekitar awal tahun 2020. Tepatnya akhir Februari 2020. Jadi bisa dikatakan masih keluaran baru dari Sony. Dan salah satu yang membuat saya pindah ekosistem kamera ke Sony adalah jajaran lensanya makin kesini makin sesuai dengan kebutuhan saya. Setelah pada tahun 2017 lensa Sony FE 85 mm f1.8 keluar, lalu berikutnya Sony FE 35 mm f1.8 dirilis tahun 2019. Bahkan baru beberapa bulan kemarin lensa Sony FE 35 mm f1.4 baru keluar setelah sebelumnya lensa 24 mm f1.4 yang lebih dulu beredar. Dan lensa-lensa di kisaran focal length 20-85 mm ini, atau mungkin 135 mm, itulah yang paling sesuai dengan style dan kebutuhan pemakaian kamera saya. Sebelumnya, ketika pakai kamera APS-C, saya juga memakai lensa 35 mm f1.8 sebagai lensa utama saya. Lalu 11-16 mm f2.8 Tokina sebagai lensa kedua saya yang diperuntukkan untuk gambar-gambar yang lebih wide. Lalu ada lensa 85 mm f1.8 sebagai lensa tambahan ketika dipakai di momen-momen tertentu. Saya sudah buat tentang kapan kita pakai lensa berfocal length 85 mm di sini, dan ketika pindah ekosistem kamera ke kamera Sony yang full frame, kisaran focal length lensa tersebut tetap menjadi pilihan saya. Sebelumnya, saya sudah review pemakaian tentang lensa utama saya yaitu Sony FE 35 mm f1.8 di sini. Karena lensanya belum sempat saya coba juga, jadi kali ini saya bukan untuk mereview pemakaian lensa ini, tapi lebih ke unboxing serta impresi pertama saya. Dan juga alasan kenapa saya beli lensa ini. Oke, kita lihat aja barangnya langsung. Oke, ini warnanya orange seperti kameranya. Dan isinya ada pouch-nya. Pouch-nya kayaknya lebih bagusan pouch-nya lensa-lensa Nikon deh. Bukan lebih bagus, mungkin saya lebih suka pouch kamera Nikon, mungkin nggak ada contohnya nggak ya. Oke. Dan ini ada hood-nya. Oke, dan ini ini dia lensanya, dan sini ada tombol untuk istilah fokus, dan ada logo J, dan ini ada ini ini ada putaran untuk aperturnya. Oke, jadi ini kalau yang kliknya on, ketika aperturnya diputar di sini agak sedikit kerekat gitu. Tapi kalau misalnya kliknya off, ini benar-benar mulus. Dan ini cocok buat video kayaknya ya. Kalau yang kliknya off itu cocok buat video, yang kliknya on ada bunyinya. Ini mungkin buat fotografi. Kalau untuk video kayaknya lebih baik yang silent. Oke. Dan ukuran
Oke, ukuran ininya filter lensanya 67 mm. Dan di sini terlihat jarak fokusnya, jarak fokus terdekatnya 0,19 meter atau sekitar 19 cm. Ini berbeda dengan lensa 35 mm yang sebelumnya saya punya. Di situ dia di lensa 35 mm tersebut tidak ada ini ya, ring untuk aperturnya. Sini ada ring untuk aperturnya. Mungkin sedikit lebih besar sih, sedikit lebih panjang dibanding lensa 35 mm. Oke, berikutnya kenapa saya pilih lensa ini? Pertama, saya sudah sangat terbiasa dengan kombinasi 3 jenis lensa yang tadi saya jelaskan. Saking terbiasanya, ketika ambil gambar, saya sudah tidak banyak mikir dan secara insting langsung tahu lensa mana yang harus dipakai. Dan ini sangat banyak menolong dan mempercepat dalam proses pengambilan gambar atau pengambilan video. Kedua, karena sudah tahu karakter setiap lensa tersebut, maka saya sudah tahu bakal ambil gambar seperti apa dan gak usah nunggu idenya seperti apa. Walaupun poin pertama dan kedua tersebut agak sedikit berbeda dengan pengalaman sebelumnya, karena penggunaannya di kali ini saya pakai kamera full frame. Tetapi malah justru lebih wide itu lebih asik, kecuali lensa yang 85 mm sepertinya jadi agak kurang tele. Ketiga, untuk pengambilan video dengan lensa ini, saya tidak perlu menggunakan gimbal karena lensanya cukup wide, jadi bisa jauh lebih stabil walaupun dengan handheld. Untuk menstabilkan gambar, saya andalkan Catalyst Browse ketika post processing. Video tentang bagaimana menstabilkan gambar pakai Catalyst Browse ada di sini. Keempat, sudah pasti lensa ini saya pakai buat ambil gambar landscape yang lebih wide dibanding lensa utama saya yang berfocal length 35 mm. Kelima, ketika traveling atau camping, saya kesulitan untuk ambil gambar rame-rame ketika malam hari. Karena sebelumnya saya pakai Tokina 1116, itu aperturnya hanya 2,8. Jadi dalam kondisi gelap itu kurang oke. Lalu lensa 35 mm f1,8-nya, walaupun bukaannya sudah 1,8, tetapi field of view-nya masih terlalu sempit untuk ambil gambar rame-rame yang lebih wide. Walaupun sekarang ketika pakai 35 mm di full frame, agak sedikit terbantu sebenarnya. Tetapi tetap, kalau kita pakai 20 mm, ya jadi lebih optimal. Keenam, ini penting, yang penting nggak penting juga, kadang saya suka ambil gambar atau video selfie pakai tangan dan ini hanya bisa dilakukan kalau pakai lensa yang wide. Selanjutnya, ini mungkin lebih ke bonus keuntungan aja sih, karena kebetulan saya dapat voucher 10% untuk pembelian lensa Sony. Oh ya, lensa ini saya beli seharga sekitar juta kurang dikit, mungkin bisa lihat di sini nanti. Jadi lumayan lah, dapat potongan sekitar 1,4 jutaan. Mungkin kalau ada waktu dan sudah saya pakai beberapa kali lensanya, nanti bisa saya review plus minus pemakaian lensa ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih nonton, sampai jumpa dan jangan lupa like, komen, dan subscribe buat mantengin video lainnya. Oke, bye.